Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan di bumi seperti di surga, jadilah itu semua menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang baik yang selalu pedulikan kami. Tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan kami bersyukur dan mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Hamba tahu Tuhan tanpa Engkau hamba tidak mampu, karena hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi hanya Engkau Tuhan yang melayakkan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu mendapatkan perkenanan daripada-Mu. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan saudara ya. Saya mengucap syukur saudara, sangat bersyukur dan bersyukur buat kebaikan Tuhan ya. Saudara, saya tadi gini, kok hampir sama ya Tuhan apa yang mau saya sampaikan dengan apa yang Tuhan sudah dahului ya, melalui nubuat yang Tuhan sampaikan. Baik, puji nama Tuhan saudara ya, untuk hari-hari ini supaya kita tetap kuat saudara di dalam segala gelombang kehidupan ini saudara ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Hendaklah kita juga peduli terhadap Tuhan. Amin saudara. Biar kita peduli terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan kita dilayakkan, kita dipulihkan, kita diperdamaikan, kita menjadi anak-anak Allah ya, bertahan dalam segala situasi yang ada, bertahan dalam kesulitan, sampai pada akhirnya Tuhan akan membawa kita kepada suatu tujuan yang begitu menjanjikan, yang begitu memberikan pengharapan. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Daniel pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-18 ya. Baik, saya akan membacanya. Itu tentang Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan ya. Ayat yang keempat, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan hatiku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh parah dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian.
di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup di bawahnya. Binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Puji nama Tuhan, saudara ya. Di sini saudara tentang keberadaan kerajaan Babel ya, tentang kerajaan Babel yang dimana di dalam kerajaan Babel ini ada 4 pemuda Yehuda ya. Nah di sini ya, kitab Daniel ditulis agar umat Allah tidak kehilangan harapan dalam masa-masa yang penuh kesulitan dan penderitaan. Karena keadaan Daniel ini adalah keadaan yang menderita ya, tetapi dia tetap beriman teguh kepada Allah ya. Dan kita didorong agar dengan penuh keberanian tetap memegang teguh iman kita kepada Allah. Daniel dan teman-temannya sebagai pahlawan dan teladan. Sebagai teladan ya, para pemuda ini tetap setia dan tidak berpaling dari Allah. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menganiaya mereka, tidak berpaling ya dari imannya kepada Allah. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menganiaya mereka. Saudara kasih dalam Tuhan ya, di sini adalah seorang dalam sejarah manusia ya, bahwa Nebukadnezar ini adalah raja yang paling besar. Nebukadnezar raja terbesar ya dalam sejarah. Dan di sini dia suatu saat bermimpi, dikatakan dia bermimpi sedang berada di istananya, di atas tempat tidur yang empuk, yang enak-enak, yang dinikmatinya ya. Dan dia bermimpi, Tuhan menyatakan suatu mimpi bagi dia. Dan mimpinya itu dia ceritakan ya. Semua kita sudah baca bahwa diceritakan ada satu pohon yang besar tinggi sampai menjulang ke langit, dan di bawahnya itu banyak sekali ya makanan apa. Tetapi dalam mimpi itu dia gelisah. Nebukadnezar gelisah setelah dia bermimpi. Dia ingin tahu apa arti mimpi itu, siapa yang bisa memberikan makna mimpi itu. Dia mulai kumpulkan semua orang-orang bijaksananya
dia. Waktu di pasal kedua dia juga mimpi ya, semua dikumpulkan, tapi tidak ada yang mampu memberikan makna mimpinya itu. Dan ini juga dia mimpi, dia gelisah, dia ketakutan. Waktu dia mimpi pernah dijadikan hadiah yang besar, tetapi kalau nggak bisa memberi makna, maka hukumannya pun lebih besar lagi. Orang nggak tertarik menerima hadiah itu. Orang lebih tertarik apa? Lebih supaya ada orang yang datang memberikan mimpi, memberikan maknanya. Karena apa? Kalau nggak tahu, hukumannya lebih hebat lagi. Jadi orang lebih takut ya, nggak lebih tertarik dan lebih takut. Ini kehebatan Nebukadnezar dengan segala kesombongannya, dengan segala keangkuhannya, ya. Di sini Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan oleh Tuhan sendiri. Direndahkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, Daniel ini saudara dipercayakan Tuhan dia ya. Karena dia penasaran, dipanggil semua. Dan Nebukadnezar ini tahu dari semua orang yang ada di istana itu tidak ada yang bisa memberi makna. Hanya satu, pasti Daniel, ya, bintang peramal mimpi, ya, Daniel. Dan Daniel memang benar, tapi Daniel tidak serta-merta begitu saja dia bisa mengartikan. Dia membangun hubungan dengan Allah. Karena dia membangun hubungan dengan Allah, maka Allah berbicara kepadanya. Allah menyatakan isi hatinya. Allah memberikan roh kebijaksanaan kepada Daniel. Ya, Allah memberikan itu. Maka kata, hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nebukadnezar ini hanya tahu dunia apa? Dunia dewa, dunia mistis ya. Jadi dia nggak tahu bilang Roh Kudus, tetapi dewa yang kudus ya. Jadi hanya dewa yang dia kenal. Dia tidak mengenal Allah. Nah, dia selalu katakan, aku tahu kau sanggup membuka itu. Dia kata memberikan maknanya itu. Nah, ketika Tuhan memanggil dia dan Daniel menyatakan, memberikan makna itu. Semua kita sudah baca ya maknanya itu. Kita sudah tahu mimpinya yang dia ceritakan. Lalu berdirilah Daniel, ya. Dia mulai memberitahu, ya. Pohon yang Tuanku lihat, di ayat yang ke-20 dikatakan, pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung udara di udara. Diberitahu semuanya maknanya itu, bahwa semuanya itu dalam keseluruhannya Daniel katakan itu berbicara tentang Tuhanku sendiri. Dikatakan bahwa mimpimu itu berbicara tentang dirimu sendiri, bahwa kerajaanmu akan diambil daripadamu, tetapi pohon itu tetap tertanam. Artinya apa? Tetap nanti akan kembali lagi kerajaanmu kepadamu. Tetapi untuk sementara waktu Tuhan mengubah segala sesuatunya. Untuk apa saudara? Untuk Nebukadnezar ini direndahkan dulu, ya. Nebukadnezar ketika dia mendengar semua makna mimpi yang disampaikan Daniel, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya itu, dia gelisah dan dia ketakutan karena dia berpikir apa saudara? Melihat kerajaannya, melihat semua tahtanya, melihat singgasananya, menghitung-hitung prestasinya, melihat segala kemampuannya, kepemimpinannya. Dia rasanya tidak siap dan ini menentang. Dan dia berkeyakinan, aku tidak akan jatuh seperti itu. Aku akan melawan semua pernyataan itu. Saudara, ketika Tuhan melakukan sesuatu saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia uraikan dan memberitahukan semuanya, sampai dikatakan hati binatang ada padanya, dan dia hidup dengan binatang. Coba saudara, yang tinggal di singgasana dalam kerajaan yang enak-enak, sampai tinggal bersama dengan binatang. Makanannya apa? Rumput. Saudara, Nebukadnezar tinggal bersama dengan apa? Binatang.
yang kepalanya dibasahi embun. Betapa orang yang maha mulia untuk ukuran dunia, tetapi ketika Tuhan melakukan perkara, semua manusia tidak ada apa-apanya. Coba dia bilang, dia melihat bahwa ada orang pengawas yang dari maha tinggi. Dia orang yang kudus, dia katakan. Tuhan mengutus malaikat untuk menyatakan itu kepada Nebukadnezar. Dan ketika itu dia gelisah, maka datanglah si Daniel ini. Kenapa Daniel sampai sebegitunya berbeda dengan orang-orang yang ada di istananya? Saudara, pertama, Daniel yang menjadi ujian pertama adalah Daniel di meja makan. Apa? Ketika Daniel ada di istana Nebukadnezar, raja katakan semua harus makan dari makanan yang dimakan raja, minuman yang diminum oleh raja, yaitu anggur. Tapi Daniel dan teman-temannya sudah menetapkan dan dia memutuskan untuk hidup dengan cara Allah. Menetapkan, dia memilih, menetapkan dan memutuskan. Tidak masuk menimbang ya, tapi dia menetapkan dan memutuskan. Dia memilih hidup dengan cara ketetapan Allah. Makanya tadi saya agak ini ya, ketetapanku Tuhan. Daniel hidup dalam ketetapan Allah. Meskipun makanan yang enak disuguhkan, dia bilang tidak. Minuman anggur disuguhkan, tidak. Berikan kami sayur, berikan kami air yang dapat diminum. Dia sudah memutuskan dan menetapkan untuk hidup dengan cara-cara yang benar. Dia menolak pemberian itu. Tapi penghidang makanan katakan, nanti aku disalahkan ketika diadakan apa? Mulai diuji kesehatan, kekekalan tubuh, kebaikan fisik. Nanti aku disalahkan oleh raja. Dia katakan tidak, bawa ke sini. Daniel tetap, saudara, pada ketetapannya, yaitu berketetapan tidak menajiskan hidupnya, tidak mencemari hidupnya dengan apapun yang disajikan di dalam istana itu. Saudara, kita tidak bisa merubah satu budaya bangsa. Kita tidak bisa merubah keberadaan budaya seseorang, tapi kita bisa mengatasi. Dengan cara apa? Daniel dia atasi dengan apa? Tidak membaurkan dirinya ke dalam itu, tidak mencemplungkan dirinya, tapi dia apa saudara? Mengatasi, tidak menerimanya. Dia minta sayur dan air minum biasa. Maka ketika tiba 10 hari diadakan, ya, diperiksa kesehatan mereka. Ternyata Daniel dan teman-temannya mempunyai kesehatan yang lebih baik dari orang-orang yang makan makanan seperti raja dan minum seperti minuman raja. Saudara, di sini terlihat apa saudara? Allah sangat berkuasa untuk membela setiap orang yang mengambil keputusan untuk tetap hidup bersama dengan Allah. Amin saudara. Allah membela dan berkuasa untuk menyatakan kebesarannya bagi orang-orang yang memutuskan untuk hidup bersama dengan Allah, hidup menurut kehendak Allah. Makanya dikatakan kepada siapa, meskipun mungkinnya tidak layak, tapi Tuhan itu bisa mengubah dari yang tinggi menjadi rendah, dari yang mulia menjadi hina-hina. Dan ini yang terjadi kepada Nebukadnezar. Ini artinya apa saudara? Ketika Tuhan melakukan satu perkara saudara, itu di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita. Saudara, mungkin orang bisa menganggap begini, kamu tidak pantas menjadi pemimpin, kamu tidak layak menjadi pengkhotbah, aku lebih baik dari kamu. Mungkin begitu ya, kamu tidak pantas. Nah, di sini saudara, Tuhan buktikan untuk orang yang tidak pantas sekalipun, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan mau angkat, Tuhan akan lakukan itu. Saudara, Tuhan akan lakukan untuk orang yang tidak pantas. Jadi sering orang, apalagi seperti kita orang yang tinggal di wong deso, dikatakan ya, wong deso, tinggal di arso, rasanya lebih rendah dari orang mungkin yang ada di kota. Mungkin keimanannya, cara pemberitaan firman-Nya, cara daya tangkapnya, semua mungkin berbeda. Tetapi saya katakan, saudara jemaat di tempat ini tidak kecil di mata Tuhan, dan tidak kerdil iman kita di mata Tuhan.
Lihat apa yang dibuat Allah terhadap Nebukadnezar. Dia berada di tempat tidur yang empuk, tapi Tuhan ganti dia ada bersama dengan binatang-binatang. Ini artinya apa, saudara? Bahwa Allah tidak mau melihat ada satu kesombongan di dalam hati yang terselubung. Ya, saudara, dosa sombong itu sulit terdeteksi. Tapi kalau saudara, ketika saudara katakan mencuri, membunuh, bersinah, itu saudara tahu, ya, tadi saya mencuri, tadi saya ngomong ini, tapi dosa sombong sulit terdeteksi. Kenapa? Dia terselubung di hati manusia. Nah, demikianlah keadaan Nebukadnezar, ya, sulit, ya, dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia anggap segala kebaikan ada padanya, segala kuasa ada padanya, segala kedaulatan ada padanya. Ada kesombongan di dalam hati Nebukadnezar, saudara, ya. Dan Tuhan dikatakan paling menentang Tuhan, ya, orang sombong, ya, paling menentang orang sombong, saudara. Dan ketika Daniel memberitahu makna mimpi itu, sudah diberitahu, tapi kejadian Nebukadnezar ini tidak terjadi dalam satu malam. Tidak. Tunggu sampai 1 tahun kemudian baru terjadi. 1 tahun kemudian baru terjadi. Selama menanti-nanti itu, Nebukadnezar dia berpikir begini, aku tidak mungkin akan seperti itu, aku tidak mungkin akan seperti itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu tetap mungkin bagi Allah. Dan dia mulai merancang, aku akan lawan itu dengan kekuatanku. Tapi saudara, itu artinya apa, saudara? Walaupun 12 bulan kemudian akan terjadi, itu tandanya apa, saudara? Bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Ya, coba buka 2 Petrus 3 itu, ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Dua Petrus 3 ayat 9-nya saya akan bacakan. 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Begini, saudara, ketika Tuhan berfirman, katakan, diperingatkan, kamu harus bertobat. Kalau enggak, murkaku turun. Dia lihat, besok enggak ada apa-apa buktinya. Besok lagi enggak ada apa-apa, tetap begini baik-baik aja. Tetap begini baik-baik aja. Sehingga itu membuat manusia apa? Sepertinya tidak percaya Tuhan, mengejek Tuhan, karena tetap hidup, sama-sama hidup, enggak apa-apa kok, tetap begini. Ingat, saudara, sampai kapanpun janji Tuhan itu akan nyata. Hanya waktu yang kita tidak tahu. Tuhan akan menyatakan dengan waktunya sendiri. Jadi ketika seseorang disuruh bertobat, mungkin marah hatinya. Suruh bertobat, buktinya saya nggak apa-apa, buktinya saya sehat, buktinya saya ini. Tapi ingat, Tuhan sabar dan Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Ketika Nebukadnezar menerima makna mimpi itu, tidak terjadi dalam 1 malam, terjadi dalam 12 bulan, yaitu 1 tahun. Dan penderitaan Nebukadnezar berapa dikatakan? Selama 7 masa. Kalau kita 7 tahun menderita, kalau COVID ini 7 tahun, kita mampu nggak? Mampu nggak? Nebukadnezar selama 7 tahun dia mengalami ini. Untuk apa? Untuk mengeluarkan satu kesombongan dari otaknya Nebukadnezar. Tuhan harus melakukan itu. Karena kita manusia, untuk mengeluarkan kesombongan kita, Tuhan akan buat dengan caranya sendiri. Itu apa, saudara? Di Nebukadnezar katakan bahwa tidak ada yang seperti dia, ya. Bahwa dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Dan pada akhirnya Nebukadnezar itu, saudara, apa? Dia mengakui kedaulatan Tuhan, ya. Dan tidak ada yang seperti. Ayat yang ke-26 dikatakan begini, ya. Yang dikatakan tentang membiarkan tumbuh pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi Tuhan mau sampai
tujuan Tuhan membuat Nebukadnezar diubah menjadi tinggal bersama dengan binatang. Kalau Tuhan melakukan tindakan untuk mengubah kita, bukan karena Tuhan jahat, tetapi supaya kita pindah dari tempat yang lama kepada tempat yang baru. Mengerti saudara? Tempat yang lama apa saudara? Tetapkan hatimu tetap mengikut Tuhan. Ini pemuda tangguh ya, pemuda tangguh, gak pemuda asal-asalan. Karena apa? Ketika ada di istana raja, dia tidak bisa mengubah budaya kerajaan itu, tapi dia bisa mengatasi dengan apa? Membatasi dirinya, membatasi dirinya, tidak mencemplungkan dirinya ke dalam budaya itu. Dan meja makan itu hanya awal untuk Daniel masuk ke dalam rencana Allah, yaitu untuk selanjutnya sampai pun apa? Dalam puncaknya adalah mulut singa-singa yang terbuka untuk Daniel. Tetapi Allah katupkan mulut singa-singa yang lapar. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, saudara, di situ singa-singa apa? Lapar, butuh makanan. Tetapi Tuhan katup mulut-mulut singa itu. Kenapa saudara? Karena Daniel sudah lebih dahulu mengkatup mulutnya terhadap kecemaran. Ketika kita menjaga kekudusan hidup saudara, maka kita mendapatkan perkenanan dari Allah. Soal kekudusan saudara, hidup kita dengan Tuhan yang tahu. Apa ada yang tahu di istana itu ketika Daniel menjaga kekudusannya? Raja nggak tahu. Berbicara apa? Manusia nggak tahu siapa kita sebenarnya. Tapi Tuhan tahu. Waktu khotbah saya 2 minggu yang lalu, anak Tuhan punya posisi sendiri di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengenal setiap milik kepunyaannya, di mana dia harus ditempatkan. Daniel meskipun ditempatkan dalam tekanan yang begitu sulit saudara, dia bertahan dalam imannya. Ya, jadi lakukan terlebih dahulu sampai kita mengerti, sampai kita melihat pembelaan Allah, sampai kita melihat pembelaan Allah. Kadang-kadang kalau kita mendengar suara Tuhan, sudah biasa, tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan sepelekan. Waktu Pak Pendeta ya diperingatkan Tuhan, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Ternyata ending-endingnya kita tahu juga, ya. Tuhan bilang menyingkir dari sana, menetap di sini dulu. Apa? Ternyata gereja beliau dikelilingi penderita COVID. Coba, betapa baiknya Tuhan. Amin saudara. Baik Tuhan. Sepertinya kok itu melulu gitu ya? Kok itu melulu? Ternyata pada akhirnya kita tahu, saudara, ketika Tuhan utus saya ke Mambramo tahun 2002, saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Saya sempat begini, Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang luar biasa. Saya hanya seorang perempuan kecil, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mengenal saya, ya. Saya pergi, saya ikuti. Ketika saya melawan, saya sakit hampir mati. Akhirnya saya katakan, Tuhan, aku mau pergi. Karena pesawat untuk ke sana pun sulit dan hanya pesawat kecil. Aku pergi ke sana. Tuhan bilang apa ketika aku tiba di sana? Aku tidak mengutus engkau untuk gereja-gereja, tapi perdamaikan tanah ini. Aku bingung, Tuhan kenapa? Hakaldama, suara itu datang gitu. Hakaldama, tanah Hakaldama. Saya ingat, saya buka Alkitab. Tanah darah ini. Saya mulai keliling, tumpang tangan di bandara itu ya. Bandara pesawat itu, lapangan pesawat, saya tumpang tangan, itu masih rumput semua. Saudara, ketika itu saya mengertilah maksud Tuhan. Bapak saya sudah nimbun untuk berapa bulan, saya hanya 4 hari di sana. Setelah itu suara datang, sekarang menyimpan dan siap berangkat. Saya berangkat kemana? Pesawat harus ada pemberitahuan, ini kok tidak? Tiba-tiba jam 2 siang datang 2 pesawat RBW dan Cessna. Itu saya harus pulang, tapi tidak ada seat untuk saya. Semua di booking oleh pengusaha kayu gaharu. Tapi Tuhan ajaib, apa yang Tuhan lakukan itu di luar dugaan kita. Kita tidak bisa mengatasi itu. Karena apa? Tuhanlah yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Tuhan berkuasa atas penguasa di sana. Pengusaha kayu gaharu digagalkan semua dan saya yang naik di pesawat itu.
tahun 2002, ya, saya yang naik di pesawat itu. Saya gini, Tuhan, begini, semua gagal. Karena apa? Tuhan yang melakukan. Jadi jangan takut. Ketika Tuhan mengajak kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, lakukan. Jangan takut. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Saya gini, Tuhan, tadinya aku ditolak mau naik pesawat karena kayu gaharu, pengusaha kayu gaharu ini duitnya lebih wah ya. Dan saya hanya seorang penginjil. Tuhan datang ke hutan ini. Hutan loh, Mambramo itu ya. Hutan tahun 2002. Tahun 2002 itu hutan, saudara ya. Jadi di situ apa yang Tuhan buat? Saya ikuti maunya Tuhan. Ketika kita mau mengikuti maunya Tuhan, saudara, maka Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita, saudara ya. Nah, saudara, Daniel dibentuk pertama kali melalui meja makan. Ini hanya langkah awal. Sampai puncaknya adalah di gua singa, mulut singa ini, saudara. Tetapi Tuhan tetap bertanggung jawab mengatupkan mulut singa, karena Daniel sudah lebih dahulu mengatupkan mulutnya dari kecemaran, dari meja makannya raja. Jadi saudara, artinya apa? Ketika engkau melakukan satu, Tuhan akan bertindak dari apa yang lebih dari yang kita lakukan. Ya, Tuhan akan bertindak lebih dari apa yang kita lakukan. Ketika kita berlari satu langkah, Tuhan akan menyambut kita 2 langkah, bahkan 3 langkah, sampai Dia memeluk kita. Apa yang Tuhan buat sesungguhnya mau mendidik kita bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya. Akhirnya Nebukadnezar akui bahwa kerajaan surga lah yang mempunyai kerajaan yang kekal. Pada akhirnya Nebukadnezar bisa mengakui Allahnya Daniel adalah Allah yang benar-benar berkuasa atas kerajaan, segala kerajaan. Tidak ada yang lain, saudara ya. Jadi kita jangan pernah berpikir ya bahwa semua hal baik dalam hidup kita adalah hasil dari diri kita sendiri. Karena Nebukadnezar ini berpikir begitu. Tuhan gak mau kebaikan kita seperti apa? Kain usang, saudara. Ya, seperti kain usang, bahwa kebaikan dan kebaikan semua datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi gak ada manusia, gak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan itulah yang masuk di hati kita ketika kita mau menerima Dia. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, saudara ya. Untuk tidak menajiskan dirinya, hidup di dalam apa? Kekudusan, hidup di dalam menyenangkan hati Allah, saudara. Hidup di dalam ketetapan Allah, saudara ya. Dan pembentukan Daniel tidak gampang, saudara. Daniel betul-betul hidup dalam situasi tekanan yang berat, saudara ya. Tapi inilah kitab Daniel ditulis untuk membuat kita kuat di dalam segala perkara. Dalam himpitan saat ini, Daniel ini menjadi apa? Teladan bagi kita. Dan memang Daniel dan teman-temannya ya, mereka menjadi teladan ditetapkan Tuhan, menjadi contoh, tidak goyah. Kalau sekarang nanti antikris datang, mau pasang chip sekarang tidak, mau terima angka 666 kan tidak. Saudara, apa rencana saudara ketika masa itu datang? Nggak mau. Kita ada di bumi, terus bagaimana? Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya. Gak usah bikin rancangan sendiri. Lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya masa-masa sulit ini, saudara, suatu pembelajaran bagi kita untuk kita mulai mempersiapkan diri masuk kepada kesulitan-kesulitan yang akan datang lagi. Jadi kesulitan yang saat ini belum seberapa ya. Tapi kalau sampai ini berlangsung selama 7 masa, kita mampu nggak? Gak mampu, saudara, gak mampu ya. Oleh sebab saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita tahu, saudara, tetap saudara mengakui satu-satunya yang merancangkan jalan hidup kita adalah hanya Tuhan. Amin. Satu-satunya yang merancangkan jalan hidup kita adalah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau menghormati Tuhan. Mari kita mau tetap kekal mengakui Tuhan satu-satunya penguasa yang kekal. Ya, Tuhan menghapus semua dosa kita. Asalkan ada pertobatan. Saya katakan, baptis tidak menjamin manusia masuk surga, tapi baptis hanya tanda pertobatan. Ya, jadi kalau kita udah dibaptis gak bertobat, sama saja, saudara ya, sama saja. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu.
Pertobatan yang menjamin, saudara. Daniel tetap dalam jalurnya Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan dia dalam pertobatan yang sempurna. Pada akhirnya Daniel menjadi teladan, menjadi contoh. Khotbah saya 2 minggu yang lalu, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi beda, menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Menjadi teladan. Hiduplah di dalam rencana Tuhan. Dalam pergaulan, bergaulah dalam keadaan pergaulan yang sehat juga, ya. Jangan asal-asalan, saya katakan begitu. Daniel pemuda yang tangguh, yang tidak asal-asalan, yang tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dia tidak peduli apa yang ada di kiri kanannya. Dia tidak peduli, dia hanya fokus Tuhan. Meskipun tindasan demi tindasan ada di depan mata, dia tidak peduli, ya. Karena di dalam istana Raja Nebukadnezar yang didapati kesalahan Daniel apa? Karena beribadah kepada Allah. Ini salah di mata mereka, ya. Ini kesalahan Daniel. Daniel tidak punya kesalahan lain, tetapi kesalahannya menurut orang Babel karena beribadah kepada Allah. Tapi Daniel tetap kekeh, tetap dia beribadah kepada Allah. Saya katakan begini, Tuhan, kami orang yang beribadah kepadamu, Tuhan. Tentu aku tahu ada perbedaan antara orang beribadah dengan tidak beribadah. Ini selalu saya pegang, saudara. Ini saya pegang. Ada perbedaan. Jadi ketika kita orang yang beribadah kepada Allah, kita punya apa? Kekuatan, kita punya keberanian, kita punya power dari sorga. Untuk apa? Menjalani hari-hari kita. Bukan untuk menantang, tetapi kita punya perlindungan yang kuat, saudara. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan, saudara, ya, situasi Daniel ini menguatkan kita dalam situasi yang sulit saat ini. Ya, karena apa? Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen. Daniel memang sungguh-sungguh berkomitmen tetap mengikut Allah. Saudara, komitmenmu dibutuhkan oleh Allah. Jangan sebentar iya, sebentar tidak. Sebentar setia, sebentar tidak. Saudara, komitmen yang membuat engkau berkenan di hadapan Allah. Komitmen. Apapun situasinya, pegang komitmenmu. Tetap hidup di dalam ketetapan Allah. Hari ini firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel ini, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Biarlah kita berkomitmen, ya, dalam situasi yang sulit ini kita tetap berada di dalam ketetapan Allah. Jangan kendor, saudara, ya. Kuatkan imanmu. Jangan imanmu turun, tapi tetap naik dan naik. Dan inilah yang akan membuat engkau melihat janji Allah. Jangan katakan apa yang difirmankan Allah tidak terjadi. Situasinya begini-begini saja kok. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Dan ingat saudara, jangan didapati apa? Kesombongan, dikatakan. Jangan didapati kesombongan. Karena Allah sangat menentang kesombongan, saudara, ya. Allah sangat, karena kesombongan mengawali apa? Kehancuran kita, saudara, ya. Mengawali kehancuran kita segala kesombongan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, coba kita buka dari Amsal 16, ya, ayat 18. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, sebenarnya sebelum Nebukadnezar itu jatuh, dia sudah jatuh di mata Allah. Tapi segala peristiwa yang terjadi itu hanya untuk mau menyatakan wujud kejatuhannya itu di mata manusia. Sebenarnya sudah jatuh lama dia di mata Allah. Cuman waktu peristiwa terjadi itu hanya wujudnya itu menyatakan itu kejatuhannya di mata manusia. Manusia melihat semuanya. Jadi tadi saya katakan dosa sombong itu sulit terdeteksi, saudara. Terselip di dalam hati. Kalau dosa mencuri kelihatan, saudara, tadi saya mencuri, tadi saya sombong, tidak, ya. Saya sombong, gak ada yang mengakui, saudara. Cuek dengan Tuhan, ini pun satu kesombongan, saudara. Merasa diri, oke, saya bisa, saya dibutuhkan. No, saya katakan tidak. Bagi Tuhan tidak butuh kemampuan. Tuhan mau apa? Kerendahan hatimu, ketaatanmu, komitmenmu. Saya katakan, kalau hanya kita mau mengandalkan kemampuan kita, tidak usah, saudara. Tidak usah. Saudara lihat saya orang tidak sempurna.
apa yang saudara lihat dari saya. Tapi Tuhan membuat saya beda. Tuhan membuat perbedaan itu nyata. Kenapa saudara? Jalani komitmen. Mungkin untuk manusia dunia atau banyak yang lain tidak, saya ini tidak layak. Tidak layak. Orang tidak mandang saya, tidak nganggap saya saudara. Tapi Tuhan melihat saya. Tuhan mengenal saya. Tuhan tahu siapa saya. Ini saudara. Tuhan melihat ya. Kalau untuk layak dan sempurna saudara, bukan saya orangnya. Di sini banyak yang layak dan sempurna, tapi bukan saya. Tapi Tuhan katakan apa? Siapa yang mau dia kasih kedudukan itu, dia akan kasih. Amin. Siapa yang mau dia copot, dia akan copot. Ini saudara. Makanya saya katakan, kita nggak bisa menjadwalkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita pun nggak bisa menjadwalkan Tuhan. Ya. Aku mau melayani nanti. Mana jadwalku kapan? Nanti baru saya datang. Enggak begitu saudara. Setiap hari kebaikan Tuhan ada pada kita. Amin. Setiap hari kebaikan Tuhan ada pada kita. Nebukadnezar dipercayakan Tuhan jabatan yang demikian, tapi Tuhan buat dia rendah. Karena apa? Terselip satu keangkuhan. Ini dia angkuh. Ya. Makanya saya selalu katakan, kalau saya berbicara lebih baik saya berbicara di depan daripada saya marah tidak berkesudahan. Ya, iya. Saya tegur, saya datangi, saya katakan. Begitu. Loh, saya sebagai gembala saya punya otoritas. Kalau saudara nggak senang ya sudah. Iya toh. Kan kalau ada teguran berarti ada yang harus diperbaiki. Amin. Harus ada perbaikan. Jangan makin menjadi-jadi. Ya saudara, kita tidak langsung didatangi Tuhan, tapi Tuhan memakai wakil. Oleh sebab itu saudara, ketika didikan itu datang kepada kita, terima. Terima saudara. Supaya apa saudara? Engkau yang tidak berarti untuk dunia ini, engkau akan berarti bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang dia mau berikan kepada engkau yang berkomitmen untuk dia. Ya, jadi saudara jangan merasa kecil hati ketika kita mungkin gak dipandang siapa-siapa. Kita ada di arso. Kita gak dipandang siapa-siapa. Ingat, Tuhan ada di arso. Amin saudara. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam tangisanmu. Tuhan ada di dalam penderitaanmu. Tuhan ada di dalam kepedihanmu. Seperti kepedihan hati Daniel, Tuhan ada bersama dengan dia. Oleh sebab itu, berikan kepedihan itu di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan engkau, menanggung kepedihanmu. Tuhan ada bersama dengan Daniel di gua singa. Dan Tuhan ada bersama dengan kita hari-hari ini untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Mari kita tetap bersyukur dengan situasi yang ada. Tuhan selalu baik, tidak pernah rancangannya jahat untuk kita. Oleh sebab itu jangan takut, tetap kuatkan imanmu, tetapkan hatimu, lakukan komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang berkuasa atas segala kerajaan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Engkau Allah yang mengenal setiap Tuhan penderitaan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau begitu pedulikan kami Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan Daniel berketetapan untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami pun memberi Tuhan mengambil ketetapan untuk kami hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu. Biarlah jemaat mendapatkan kekuatan baru pada hari ini Tuhan Yesus, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau berkomitmen, karena komitmen kami yang begitu Engkau butuhkan Tuhan, untuk kami mau tetap berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Biar kami tahu Tuhan, menghormati Engkau, bahwa tidak ada kerajaan yang kekal di bumi ini kecuali hanya kerajaan-Mu yang kekal ya Tuhan. Berikan kami roh kerendahan hati, berikan kami roh ketaatan,
Berikan kami hati yang mengerti akan Tuhan kehendak-Mu. Berikan kami roh hikmat dan bijaksana yang daripadamu Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu hari ini. Kekuatan, kesehatan Tuhan Kau berikan bagi jemaat-Mu, hikmat-Mu, dan juga Tuhan damai sejahtera dan sukacita melimpah atas kehidupan kami. Biarlah kami tetap mengucap syukur di masa-masa sulit ini, sebagaimana Daniel tetap bertahan dalam kesulitan yang terjadi. Biarlah kami tetap bertahan dalam kesulitan-kesulitan kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di dalamnya. Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap Tuhan, makin hari makin menghormati Tuhan, makin hari makin mengerti akan kehendak-Mu, dan semakin hari semakin mengutamakan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berserah. Kami tahu Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kupulangkan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin.